Loh. Ada apa ini? Kok banyak banget buku tulis sama alat tulisnya? Dia mau sekolah lagi gitu? Ajeng bikin kaget aja. Kamu tuh main masuk aja nggak pakai salam. Ya maaf. Ajeng udah sembuh? Emang aku sakit apaan? Itu loh yang aneh, yang kumat-kumatan terus. Oh itu, masih ada yang ngeganjel sih rasanya. Nah, terus ini ngapain? Masukin alat tulis ke dalam kardus? Ada deh. Ih, aneh banget sih. Tolong ambilin itu dong, Ken. Iya. Jadi kemarin aku dapat telepon dari salah satu temen dan dia bilang kalau di daerahnya ada satu panti yang membutuhkan alat tulis. Jadi itu alasannya banyak alat tulis di rumah. Aduh, capek. Istirahat dulu kali. Ih, gitu aja capek. Ayo berangkat. Berangkat kemana lagi sih? Duduk dulu kali, istirahat dulu. Aku tuh mau cerita sesuatu. Ceritanya nanti aja. Ayo, aku tunggu mobil. Aku tuh nggak capek bantuin Ajeng nata buku. Cuman aku tuh mau curhat, tapi malah diajakin pergi. Sesampainya di sana, karena pemilik panti sedang berada di luar, jadi kami didampingi sama Mas Iksan sebagai pengurus panti. Kami diajak berkeliling melihat ruangan dan kami berbincang dengan Mas Iksan. Misi, selamat sore Mas, saya aja. Selamat sore, ini Ken. Iya, Mau lihat-lihat ke dalam boleh? Iya boleh, silahkan. Iya. Mari masuk. Iya. Ini oh iya, ini anak-anak kebetulan masih tidur siang ya. Mari masuk Mbak, sini bisa. Misi. Misi ya Bu. Ya, jadi gini kalau untuk kondisi panti asuhan ini, terus di sini terdiri ini aula untuk kamar tidur cowok itu di sebelah sana, ceweknya di sebelah sana. Jadi untuk tempat bermain sekaligus mereka belajar itu di sini, di tempat kita berdiri ini di aula. Oh, barengan di sini semua. Iya, barengan di sini semua. Jadi untuk dapur bisa dilihat di sebelah sana ada dapur, di sini ada garasi. Ya, seperti itu. Untuk sekarang ya seperti inilah kondisinya, mereka tidur siang. Terus untuk kegiatannya sendiri mereka weekend itu di sini kami dari pengurus juga menyediakan kalau ada musik di situ untuk mereka belajar, ada olahraga pingpong ataupun bulu tangkis. Selamat siang. Ya, boleh siang. diperkenalkan Masnya di sini sebagai apa gitu? Oh ya, perkenalkan nama saya Iksan Bagus Kurnianto. Di sini saya sebagai pengurus dan juga saya mohon maaf ya karena seharusnya di sini Bapak sama Ibu, tapi saya mewakilkan tidak apa-apa ya. Oke. Di sini pengurusnya ada banyak ataukah? Di sini pengurus ada 7 orang. 7 orang. Iya, salah satunya saya. Untuk sejarahnya berdirinya panti asuhan ini tuh seperti apa, Mas? Di sini sejarahnya itu pada setahu saya pada masa itu ibu terkena musibah ya. Anaknya yang perempuan itu mau meninggal. Jadi ibu bernasar lah dengan kata lain seperti itu. Kalau anaknya berhasil selamat dari maut, dia akan buka panti asuhan. Dan singkat cerita, begitulah panti asuhan bisa berdiri di tahun 2009 maaf. 2009. Dan disahkannya itu 2012 baru bisa dapat perizinan yang resmi dari pemerintah. Untuk anaknya sendiri yang ada di sini sudah ada berapa anak ya Mas? Sekarang baru 26 anak dengan latar belakang yang berbeda-beda tentunya kan. Dan itu pun datangnya bukan dari yang dekat tapi dari yang jauh, antar pulau ada. Oh malah banyak yang dari luar pulau juga malahan ya? Iya, ada yang dari luar pulau. Itu bisa diceritain ya ceritanya gimana itu kok bisa malah dari Untuk luar bisa pulau gitu? sampai ke sini gitu maksudnya. Sebenarnya kami itu tidak pernah kayak mempublish gitu kan, butuh anak atau sebagainya, tidak. Cuman dari obrolan mulut ke mulut seperti itu. Ada yang dari Papua, dari Sulawesi Utara, dari Bali,
dari Jatim, Gunung Kidul sampai yang terdekat seperti itu. Jadi mereka dititipin aja ataukah ataukah maaf ditemukan di depan rumah atau gimana gitu enggak atau enggak. Ini kan kami di sini tentunya ada beberapa persyaratan ya sebelum bisa anak itu masuk dan bisa dibina di sini. Salah satunya yaitu yatim, piatu dan terlantar. Nah, dan miskin juga. Jadi walaupun dia punya orang tua bisa dikatakan lengkap, tapi ekonominya tidak bisa menunjang untuk sekolah dan fasilitas yang diwajibkan untuk anak tersebut, ya bisa ditaruh di sini. Cuman ya tetap ada perjanjiannya antara nanti bisa sama ibu untuk lebih tahu seperti itu perjanjiannya. Berarti untuk semua urusan di panti ini semuanya adalah dana pribadi dari bapak dan ibu ya? Untuk awal memang dana pribadi. Sampai sekarang pun dana pribadi tetap ada tentunya. Di sisi lain donatur pun sering untuk berdonasi tempat ini. Seperti itu, Kak. Ya. Kalau untuk sekolah sendiri, anak-anak ini sekolahnya ada sekolah khusus kah ataukah sekolah yang memang umum di luar gitu? Sekolahnya masih sekitaran Jogja ya. Cuman di sini sekolahnya ya seperti itu, jaraknya terpisah karena kan umurnya juga beda-beda ada gitu yang ya? SD, ada yang SMP. Kalau yang SD di Bokri Jalan Magelang, kalau yang SMP juga di Bokri di dekat Jalan Timotong. Kalau untuk kegiatan tadi saya lihat ada alat musik juga gitu. Itu bisa diceritain Mas, kegiatan apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan anak-anak di panti asuhan ini? Kalau anak-anak ini, kalau sekarang lebih dominannya olahraga. Salah satunya bulu tangkis. Terus ini ada tenis meja. Terkadang pun kalau mereka bosan sama hal itu, pasti ada yang baru kayak musik. Mereka belajar musik supaya mereka ya nggak bosan lah, dan juga bisa kalau anaknya tumbuh dengan skill yang bagus di bidangnya masing-masing, kenapa enggak kami mencoba yang terbaik untuk potensi mereka masing-masing. Berarti memfasilitasi untuk apapun kebutuhan mereka gitu ya? Iya, kami usahakan seperti itu. Umurnya anak itu dari yang kecil tuh berapa Mas? Di sini ada yang berumur paling kecil itu 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Paling besar? Paling besar itu 20 tahun. 20 tahun. Iya. Dan di sini juga ada kegiatan yang belajar gitu ya maksudnya untuk sekolah di rumah, maksudnya bukan sekolah tapi untuk kegiatan di rumah untuk pelajaran itu ada sendiri ya? Yang dari ibu sendiri yang mengajarkan gitu? Ada. Itu untuk anak-anak yang masih kecil-kecil itu ya? Iya, yang kecil-kecil, terutama yang SD kan. Kalau yang SMP itu cenderung kami pengurus dan ibu ya kami minta tolong untuk bisa kembali ngajarkan adik-adiknya. Iya, seperti itu. Kalau untuk kedepannya harapan untuk panti asuhan ini gimana Mas? Untuk kedepannya? Mungkin Mas sebagai pengasuh, salah satu pengasuh gitu. Harapan kami ya, saya mewakili dari yang lain juga ya, kami berharap mereka keluar dari sini jadi orang yang sukses tentunya seperti itu. Terus anak di sini kapasitas kami sekarang memang terbatas, tapi harapan kami bisa menambah jumlah anak lagi dan juga bisa upgrade tempat ini jadi lebih baik dan lebih nyaman, sehingga bisa munculkan potensi apa yang bisa dimunculkan seperti itu, dan untuk sumbangsinya ke negara juga nyata seperti itu ya. Sudah, terima kasih. Ya. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya Kak. berbincang-bincang. Melihat mereka yang senang saat diberi alat tulis, tiba-tiba aku pengen nanya ke mereka, siapa sih namanya? Nama saya Odelia, umur saya 13 tahun. Nama saya Loren, umur 12 tahun. Nama aku Angel, umur 10. Cici, 6. Odi, 8. Ben, 4. Hobi saya membaca buku, renang. Hobi saya bulu tangkis. Hobinya berenang, baca buku, menggambar, dokter hewan, polisi. Senang banget, banyak temennya. Terus ininya juga luas ruangannya. Mamiku juga orang baik banget. Saya senang di sini, bisa tinggal. Senang, banyak temannya. Senang. Terima kasih.
Ada pelajaran yang aku dapat dari sana. Apapun sukumu, apapun rasmu, dari daerah manapun kamu berasal, kemanusiaan akan merangkul semua perbedaan itu. Akhirnya selesai juga. Jadi gimana? Udah sembuh? Dih, ketawa lagi. Tadi mau cerita apaan? Nggak jadi. Bukain! Itu kan joke episode kemarin. Ken! Senyum. Giginya kelihatan.